Kalian mau rakit PC tapi punya budget terbatas, dan kalian juga masih bingung mau pakai prosesor apa yang memiliki performa kencang tapi ramah di kantong. Daripada bingung, mendingan tonton video ini dulu sampai selesai, karena di video kali ini kita akan membahas 7 rekomendasi prosesor dengan harga yang ramah di kantong cuman 1 jutaan aja di akhir tahun 2024 yang tetap bisa kalian andalkan untuk main game, editing, bahkan live streaming sekalipun. Di video kali ini kita akan membahas 7 rekomendasi prosesor dengan harga yang ramah di kantong hanya 1 jutaan aja, tapi masih cukup tangguh untuk dipakai dalam beberapa tahun ke depan. Yang pastinya performanya masih sangat oke untuk kalian andalkan untuk gaming, editing, bahkan live streaming sekalipun. Dan tidak ketinggalan untuk opsi upgrade-nya lumayan cukup leluasa sesuai dengan motherboard yang kalian pilih nantinya. Kalau kalian udah gak sabar, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama kita bahas dulu prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i3 generasi ke-12 atau Intel Core i3 12100F dengan codename Alder Lake. Prosesor ini rilis pada tahun 2022 di kuartal awal dengan dibekali 4 core dan 8 thread yang lumayan banget untuk diajak multitasking. Dengan clock speed di angka 3,3 GHz dan bisa ngebut sampai 4,3 GHz kalau kalian membutuhkan performa ekstra. Prosesor ini memakai soket terbaru dari Intel, yaitu LGA 1700 dengan TDP yang lumayan cukup irit di 58 sampai 89 watt. Meski prosesor ini memiliki 4 core aja, tapi kalau kalian buka beberapa aplikasi sekaligus kayak nonton YouTube dan browsing saat main game, secara teknis prosesor ini masih bisa diandalkan karena prosesor ini memiliki teknologi hyperthreading, jadi untuk diajak multitasking udah sangat nyaman banget. Kalian juga bisa memasangkan prosesor ini dengan motherboard dengan chipset H610 yang sudah mensupport RAM DDR4 yang lebih hemat atau motherboard yang support DDR5 untuk speed RAM yang lebih tinggi. Karena prosesor ini sudah mensupport 2 tipe RAM sekaligus, jadi sangat leluasa banget kalian mau memilih DDR4 atau DDR5. Kalian juga bisa memilih motherboard dengan tipe soket B series jika kalian kedepannya ada opsi upgrade. Prosesor Core i3 12100F untuk keperluan gaming juga udah cukup banget dan bisa main game di resolusi 1080p, apalagi ditandemkan dengan PGA card yang tepat. Karena ini prosesor dengan seri F, jadi prosesor ini membutuhkan PGA card tambahan untuk bisa menampilkan gambar ke monitor kalian. PGA card yang cocok untuk disandingkan dengan prosesor Intel Core i3 12100F dari kubu hijau ada GTX 1660, 1660 Super, RTX 3050 dan juga RTX 2060. Kalau kalian mau pakai PGA card dari kubu merah, kalian bisa pilih PGA card RX 5600 XT, RX 6500 XT dan juga RX 6600 yang polos. Enaknya sih diduetkan dengan RX 6600 dari kubu merah atau RX 2060 dari kubu hijau supaya performanya bisa maksimal. Tapi kalau kalian masih nabung dan mau upgrade PGA card di kemudian hari, GTX 1660 Super dari kubu hijau pilihan yang tepat. Intel Core i3 12100F ini bisa jadi pilihan untuk kalian yang ingin merakit PC dengan budget terbatas tapi performanya tetap oke. Untuk harganya sendiri Intel Core i3 12100F berada di harga 1 juta sampai 1.200.000-an di akhir Oktober 2024. Yang kedua ada dari kubu merah, yaitu AMD Ryzen 5 5500. Prosesor ini rilis pada tahun 2021 di kuartal awal, dibekali dengan 6 core dan 12 thread yang cukup solid untuk urusan gaming dan juga produktivitas. Ryzen 5 5500 ini memiliki clock speed di angka 3,6 GHz dan up to boost hingga 4,2 GHz kalau lagi butuh performa lebih saat kerja keras. Prosesor AMD ini masih memakai soket AM4 yang masih cukup bisa diandalkan di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Prosesor ini memiliki TDP yang lumayan cukup irit hanya di 65 watt saja. Ryzen 5 5500 ini memakai arsitektur Gen 3 yang terkenal irit daya tapi tetap bertenaga untuk semua keperluan kalian. Mulai dari multitasking berat, editing video, atau gaming, bakalan tetap bisa dijalankan dengan lancar oleh prosesor ini. Ryzen 5 5500 ini juga memiliki L3 cache yang lumayan cukup besar, sehingga bisa membantu banget saat kalian butuh akses data lebih cepat saat bermain game atau multitasking. Meski masih memakai soket AM4 dari AMD, Ryzen 5 5500 ini masih bisa kalian pasangkan dengan motherboard seri B yang lumayan cukup terjangkau, kayak B450 atau B550 supaya
performa dan fitur Ryzen 5 5500 ini bisa lebih maksimal lagi. Kalian bisa pasangkan prosesor ini dengan VGA card dari AMD juga, supaya kalian bisa mencoba fitur AMD Smart Access Memory. Prosesor ini cocok banget untuk kalian yang ingin merakit sebuah PC tanpa keluar banyak duit, tapi ingin tetap mempunyai performa yang maksimal untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk harga dari prosesor AMD Ryzen 5 5500 ini berada di angka 1,1 juta sampai 1,2 juta di akhir bulan Oktober 2024. Prosesor selanjutnya adalah prosesor dari kubu biru lagi, yaitu Intel Core i3 generasi ke-13 atau Intel Core i3 13100F dengan codename Raptor Lake. Prosesor ini dirilis pada tahun 2023 di kuartal awal. Masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya, prosesor ini dibekali 4 core dan 8 thread yang cocok banget untuk diajak gaming dan juga produktivitas. Intel Core i3 13100F memiliki base clock di angka 3,4 GHz dan up to boost hingga 4,5 GHz. Meski masih seri Core i3, tapi prosesor ini memiliki speed yang lumayan cukup kencang di kelas prosesor budget. Prosesor Intel Core i3 generasi ke-13 ini memakai soket terbaru dari Intel, yaitu LGA 1700. Dengan TDP di 58 sampai 110 Watt saat full load. Intel Core i3 generasi ke-13 ini memiliki performa yang lumayan cukup jauh bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalian masih bisa memasangkan prosesor ini dengan motherboard chipset H610 yang sudah support RAM DDR5 untuk memaksimalkan performa dari prosesor ini. Untuk kalian juga yang suka bermain game atau kerja dengan aplikasi yang membutuhkan performa stabil, prosesor ini cukup kuat untuk melibas kedua kebutuhan tersebut karena sudah mendukung PCIe Gen 5. Meski prosesor Intel generasi ke-13 ini memiliki bug yang menyebabkan crash, tapi di pihak Intel sendiri sudah menanggapi dan sudah memperbaiki bug tersebut. Prosesor Intel Core i3 13100F ini adalah pilihan yang cerdas untuk kalian yang mengincar performa tinggi, tapi tanpa harus keluar duit yang terlalu mahal. Cocok untuk gaming, kerja multitasking, atau bahkan kegiatan editing video. Prosesor ini sangat nyaman di kantong, tapi tetap menawarkan performa yang kencang dan stabil. Untuk harganya sendiri, Intel Core i3 generasi ke-13 ini berada di harga 1,5 juta sampai 1,6 jutaan di akhir Oktober 2024. Selanjutnya ada prosesor yang digemari banget oleh para pengguna PC yang ingin main game tapi punya budget yang mepet, yaitu prosesor AMD Ryzen 5 5600G. Prosesor ini dirilis pada tahun 2019 di kuartal awal. Ryzen 5 5500G ini memiliki 6 core dan 12 thread yang cukup solid untuk urusan gaming meski tanpa VGA card tambahan. Ryzen 5 5500G ini memiliki clock speed di angka 3,9 GHz dan up to boost hingga 4,4 GHz. Dengan soket yang dipakai masih AM4. Prosesor ini memiliki TDP yang lumayan cukup irit di 65 Watt saja. Ryzen 5 5500G ini memakai arsitektur Gen 3 yang terkenal irit daya tapi tetap bertenaga untuk keperluan gaming maupun produktivitas. Mirip-mirip dengan prosesor 5000 series lainnya, prosesor ini juga memiliki L3 cache yang lumayan cukup besar untuk keperluan gaming dan multitasking. AMD Ryzen 5 5500G ini lahir dengan kemampuan gaming yang lumayan cukup bisa diandalkan dalam gaming e-sport atau game lainnya di resolusi 1080p meski tanpa harus menggunakan VGA card tambahan berkat kemampuan IGP dari Radeon Graphics. Kemampuan IGP inilah yang menarik para gamer kasual yang ingin merasakan pengalaman bermain game tanpa harus mengeluarkan banyak uang sambil mereka nabung untuk beli VGA card tambahan. Untuk harga dari prosesor AMD Ryzen 5 5500G ini berada di harga 1,6 juta sampai 1,7 juta di akhir Oktober 2024 dengan harga baru. Prosesor selanjutnya adalah prosesor dari kubu biru lagi, yaitu Intel Core i5 generasi ke-12 atau Intel Core i5 12400F dengan codename Alder Lake. Prosesor ini dirilis pada tahun 2022 di kuartal awal. Prosesor ini dibekali dengan 6 core dan 12 thread yang sangat berguna untuk keperluan sehari-hari, kayak gaming dan juga multitasking. Intel Core i5 12400F ini memiliki base clock di 2,5 GHz dan up to boost hingga 4,4 GHz. Prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 ini memakai soket terbaru dari Intel, yaitu LGA 1700 yang sudah mensupport RAM DDR4 dan juga RAM DDR5 dengan TDP di 54 sampai 117 Watt saat full load. Untuk memaksimalkan performa dari Intel Core i5 generasi ke-12 ini, kalian bisa memasangkan prosesor ini dengan motherboard chipset seri B yang sudah mensupport RAM dengan DDR5.
Meski keluaran generasi ke-12, tapi prosesor Intel Core i5 12400F ini udah siap diajak gaming dan juga live streaming. Prosesor ini udah kece banget, udah bisa menjalankan kedua tugas tersebut dengan sempurna. Kalau kalian memilih Intel Core i5 12400F, kalian harus memakai PGA card tambahan karena ada huruf F di belakang nama prosesornya. Dengan harga yang bersaing, Intel Core i5 12400F adalah pilihan yang sangat baik untuk kalian para gamer yang mencari kinerja tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak duit. Untuk harganya sendiri, Intel Core i5 generasi ke-12 berada di harga 1,5 juta sampai 1,6 juta di akhir Oktober 2024 dengan harga baru. Selanjutnya ada prosesor yang lumayan cukup dicari oleh para gamer PC karena performanya yang tangguh tapi tetap ramah di kantong, yaitu prosesor AMD Ryzen 5 5600. Prosesor ini rilis pada tahun 2022 di kuartal awal. Prosesor Ryzen 5 5600 ini memiliki 6 core dan 12 thread yang lumayan cukup solid untuk urusan gaming. Ryzen 5 5600 ini memiliki clock speed di angka 3,4 GHz dan up-to-boost hingga 4,4 GHz saat performa gaming. Dengan soket yang dipakai masih AM4. Prosesor ini memiliki TDP yang lumayan cukup irit di 65 watt aja. Ryzen 5 5600 ini memakai arsitektur Gen 3 yang terkenal dengan irit daya, tapi kalau ngomongin soal performa tentu saja bertenaga dan bisa diandalkan dalam keperluan gaming maupun produktivitas. Ryzen 5 5600 ini memiliki L3 cache yang lumayan cukup besar untuk kebutuhan gaming dan multitasking. Kelebihan utama dari Ryzen 5 5600 ini terletak pada performa single core-nya yang ditingkatkan, yang nantinya ini penting banget untuk bisa bermain game modern yang memang lebih bergantung pada performa single core untuk menghasilkan FPS yang tinggi. Dengan performa gaming yang tinggi dan multitasking yang bisa diandalkan, AMD Ryzen 5 5600 ini adalah pilihan yang paling pas bagi kalian yang ingin memiliki performa yang mantap tanpa harus menguras dompet kalian. Untuk harga dari prosesor Ryzen 5 5600 ini berada di harga 1,4 juta sampai 1,5 juta di akhir bulan Oktober 2024 dengan harga baru. Yang terakhir ada prosesor dari kubu biru lagi, yaitu Intel Core i3 generasi ke-14 atau Intel Core i3 14100F dengan codename Raptor Lake. Prosesor ini rilis pada tahun 2024 di kuartal awal. Intel Core i3 generasi ke-14 ini masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya, masih dengan 4 core dan 8 thread, dengan base clock-nya berada di angka 3,5 GHz dan up-to-boost hingga 4,7 GHz. Meski Core i3 tapi memiliki speed yang lumayan cukup kencang berkat arsitektur terbaru mereka. Prosesor Intel Core i3 generasi ke-14 ini memakai soket terbaru dari Intel, yaitu LGA 1700 dengan TDP-nya hanya di 58 sampai 110 watt saat full load. Intel Core i3 generasi ke-14 ini memiliki performa yang bagus dalam multitasking maupun gaming yang memanfaatkan performa single core. Kalian bisa memaksimalkan performa Intel Core i3 14100F dengan memilih RAM dengan tipe DDR5. Prosesor ini juga sanggup menangani game dengan resolusi 1080p jika dipasangkan dengan PGA card yang cocok. Intel Core i3 14100F ini adalah pilihan yang cocok untuk kalian yang mengincar performa tinggi dengan budget yang hemat. Untuk multitasking bisa, untuk gaming bisa, dan produktivitas juga masih bisa dilibas oleh prosesor ini. Untuk harganya sendiri, Intel Core i3 generasi ke-14 ini berada di harga 1.400.000-an sampai 1.600.000-an di akhir bulan Oktober 2024 dengan harga baru. Nah, itulah rekomendasi 7 prosesor dengan harga sekitar 1 jutaan yang memiliki performa yang keren banget dan masih bisa diandalkan untuk beberapa tahun ke depan. Dengan prosesor-prosesor ini kalian bisa gaming, live streaming, bahkan editing video. Tapi tentunya pilihan terbaik tetaplah tergantung kepada kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Menurut kalian prosesor mana yang paling worth it untuk kalian beli? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa membantu kalian untuk memutuskan pilih prosesor yang mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.